Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahadian ingin menjelaskan tentang manajemen dalam perbankan. Pengertian bank dan lembaga keuangan. Bank adalah tempat di mana penyimpanan dan pinjaman uang dilaksanakan, dilayani. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga bank adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi para nasabah. Pada umumnya, lembaga keuangan diatur oleh regulasi keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini antara lain perbankan, building society, sejenis koperasi dari Inggris, credit union, lalu ada pilangan saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi asuransi, dana pensiun, penggadaian, dan bisnis serupa. Di negara kita ini, lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia adalah sebuah tata cara aturan di mana pola bagaimana sebuah kantor perbankan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan Indonesia terbangun dengan konsep yang dilaksanakan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomian sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Hal ini diatur pada Undang-Undang Dasar Asas Perbankan Indonesia pada pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1992 yang berbunyi perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang dengan prinsip kehati-hatian. Struktur dan organisasi bank. Struktur organisasi bank adalah suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi bank menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerja antara satu dengan yang lain, dan bagaimana hubungan dan aktivitas serta fungsi yang dibatasi. Struktur organisasi bank yang baik harus menjelaskan dengan wewenang siapa melapor kepada siapa. Selain dari itu, struktur organisasi bank menunjukkan spesialis pekerjaan seluruh saluran pemerintah dan penyimpanan laporan. Pada struktur organisasi bank biasanya terdapat 3 tingkatan organisasi manajemen. Ya, ini ada top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Yang pertama, top manajemen adalah posisi paling tinggi atau yang memiliki wewenang besar dari suatu organisasi. Biasanya top manajemen terdiri dari direksi, komisaris, direktur utama, dan sejenisnya. Tugas daripada top manajemen ini adalah mengatur strategi daripada organisasi yang dipegang. Lalu ada middle management.
adalah posisi di bawah top manajemen. Tugasnya adalah menjalankan strategi yang ditetapkan oleh top manajemen. Selain melaksanakannya, middle management juga menyusun taktik dalam pencapaian strategi yang diinginkan oleh top manajemen. Biasanya posisi middle manajemen ditempati oleh kepala bagian manajemen, supervisor, dan sejenisnya. Lalu ada lower management, adalah posisi paling bawah suatu organisasi. Tugasnya adalah melaksanakan segala perintah dari top manajemen dan middle manajemen. Lower management juga disebut sebagai pegawai atau karyawan. Struktur organisasi bank merupakan sistem yang formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam kegiatan menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat. Manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah kegiatan bagaimana memilih dan mengelola sumber daya yang tersedia. Bagi bank, pengelolaan sumber daya dana bagi masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, sangat penting. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari pencarian dan kebutuhan dana. Kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Pengelola sumber dana ini dikenal dengan nama manajemen dana bank. Dengan kata lain, pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Manajemen likuiditas. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk pengelolaan dengan baik karena akan berdampak pada profitabilitas, bisnis, sustainability, dan continuity. Hal ini juga tercermin dari peraturan Bank Indonesia yang ditetapkan likuiditas sebagai salah satu dari 8 resiko yang harus dikelola bank. Konsep likuiditas di dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Lalu ada tujuan manajemen likuiditas. Yang pertama, cadangan yang dibutuhkan dan yang telah ditetapkan oleh bank sentral karena kalau tidak dipenuhi maka terkena penalti dari bank sentral. Yang kedua, memperkecil dana yang menganggur karena kalau memiliki banyak dana yang menganggur akan mencapai kerugian profitabilitas bank. Yang ketiga, mencapai likuiditas yang aman, menjaga proyeksi cash flow ke dalam kondisi yang sangat mendesak, misalnya penarikan dana dari nasabah, lalu pengambilan nasabah. Terima kasih.